Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Dinda dan juga teman-teman. Izinkan kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang membahas permasalahan-permasalahan yang biasa dihadapi oleh para pengguna AI. Nah, adapun masalah yang kita angkat adalah bias algoritma dan ketidakadilan dalam hasil pembelajaran AI. Oke, dan kelompok 9 itu sendiri memiliki beberapa anggota. Yang pertama, saya Aninda Mustia Cahyani. Dan saya Ageng Kurniawidi. Dan saya Diana Cahyaning Tias. Saya Dinda Amalia. Dan saya Sri Dewi Purba. Di sini saya akan menjelaskan tentang general problem statement, yaitu penggunaan AI dalam pendidikan, khususnya dalam pencarian data dan informasi menimbulkan sejumlah permasalahan serius. Kemudahan akses dan akurasi tinggi AI memungkinkan mahasiswa untuk dengan mudah menghasilkan tugas-tugas yang berkualitas tanpa perlu melakukan riset mendalam, menciptakan ketidakadilan bagi mahasiswa yang bekerja keras secara mandiri. Selain itu, bias yang mungkin terdapat dalam algoritma AI dapat menghasilkan esai yang tidak seimbang dan tidak original. Hal ini tidak hanya merugikan proses pembelajaran, tetapi juga menyulitkan dosen dalam menilai keaslian karya mahasiswa. Akibatnya, integritas akademik terancam dan kualitas pendidikan menjadi dipertanyakan. Target ataupun sasaran yang di sini, yang pertama ada siswa menengah. AI adaptif dapat diterapkan untuk siswa menengah guna mengembangkan keterampilan kritis dan mengevaluasi sumber yang mereka temukan di sistem AI agar terhindar dari informasi yang salah. Kemudian ada mahasiswa, yakni dapat melakukan analisis mendalam dan memastikan bahwa tugas mereka bebas dari plagiarisme dan bias, sehingga meningkatkan kualitas dan keaslian karya ilmiah ataupun tugas lain yang mereka kerjakan. Kemudian ada guru ataupun pendidik, yakni guru dapat memantau hasil dan umpan balik dari AI, memastikan sistem adaptif benar-benar efektif dan adil dalam mendukung kemajuan siswa. Bagi dosen, dapat membantu mendeteksi bias dalam mengevaluasi tugas mahasiswa sehingga penilaian lebih objektif dan adil. Untuk urgensi permasalahan yang kita angkat, yaitu kemudahan akses dan akurasi tinggi AI, memungkinkan mahasiswa yang menghasilkan tugas tanpa riset yang lebih mendalam. Sehingga ini menciptakan ketidakadilan bagi mahasiswa yang bekerja keras secara mandiri. Selain itu, bias dalam algoritma AI dapat menghasilkan esai yang tidak seimbang dan tidak original, merugikan proses pembelajaran dan menyulitkan penilaian untuk dosen. Kemudian, ancaman untuk integritas akademik dan kualitas pendidikan merupakan alasan utama mengapa masalah tersebut harus segera ditangani, karena jika dibiarkan bisa menghasilkan karya tanpa proses berpikir kritis, terus menghambat kemampuan mahasiswa dalam menganalisis kurangnya kemampuan evaluasi, kemudian menurunkan keinginan pengguna untuk menyaring informasi, dan akibat fatalnya lulusan perguruan tinggi kurang memiliki keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja yang semakin kompleks. Intinya, penggunaan AI yang tidak bijak dalam pendidikan dapat merusak fondasi pembelajaran yang seharusnya menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan integritas. Oleh karena itu, perlu adanya upaya bersama untuk mencari solusi yang tepat dalam memanfaatkan AI sebagai alat bantu belajar yang efektif, sekaligus meminimalisir dampak negatifnya dalam kualitas pendidikan. Oke, selanjutnya ada alternative solution. Untuk mengatasi bias algoritma dalam pendidikan berbasis AI di pendidikan, kita bisa mengembangkan Fair Assessment AI atau FAI, sebuah teknik penilaian berbasis AI yang lebih adil dan inklusif. FAI menggunakan sistem penilaian multisumber yang mempertimbangkan berbagai latar belakang pendidikan. Dengan memanfaatkan teknologi learning, FAI bergabung data dari berbagai sumber seperti teks keterampilan, proyek, observasi perilaku, dan penilaian dari teman sejawat atau diri sendiri. Sistem ini dirancang untuk memberikan penilaian yang akurat, adil, dan relevan, serta mengurangi bias yang mungkin muncul dari data yang terbatas. FAI juga mengintegrasi masalah seperti plagiarisme dan kecurangan akademik yang bisa mengancam integrasi akademik. Pendekatan ini mungkin penilaian lebih menyeluruh dengan penghitungan keragaman peserta didik, sehingga menciptakan lingkungan pembelajaran atau pendidikan yang lebih inklusif.
Baik, adapun prototipe dari kelompok 9 yaitu tentang Fair Assessment AI atau biasa disebut dengan FAI. Adalah sistem penilaian berbasis AI yang dirancang untuk menciptakan evaluasi yang adil, inklusif, dan adaptif dalam pendidikan. Dengan mengintegrasikan berbagai metode penilaian seperti tes, assessment, proyek, dan self-assessment, FAI memanfaatkan teknologi machine learning untuk menghasilkan penilaian multisumber yang komprehensif. Sistem ini membangun profil adaptif setiap peserta didik berdasarkan latar belakang, gaya belajar, dan riwayat akademiknya untuk memastikan pengalaman belajar yang personal. Fitur audit bias learning time dan laporan transparansi bias memastikan keadilan dalam hasil penilaian. Sementara, rekomendasi materi adaptif mendukung pembelajaran berkelanjutan. Nah, FAI ini menawarkan solusi untuk mengurangi bias, meningkatkan keberagaman, dan memperkuat integrasi akademik di era digital saat ini. Kedua, ada profil penilaian adaptif berbasis data individu. FAI membangun profil adaptif untuk setiap peserta didik yang mencakup data demografi, gaya belajar, kemampuan, dan riwayat akademik. Profil ini memberikan inovasi tambahan yang penting agar sistem AI dapat menyesuaikan metode penilaian yang sesuai dengan karakteristik unik setiap peserta didik. Misalnya, peserta didik yang memiliki gaya belajar visual mungkin akan dinilai lebih akurat melalui tugas berbasis gambar atau video dibandingkan dengan tes teks. Fitur yang ketiga yaitu audit bias secara real time untuk mengidentifikasi dan mengoreksi ketidakadilan. FAI memiliki mekanisme audit bias yang bekerja secara otomatis selama proses penilaian. Dengan audit ini, sistem mampu mendeteksi pola ketidakadilan yang mungkin terjadi, seperti jika hasil penelitian cenderung menguntungkan atau merugikan kelompok tertentu. Ketika ditemukan bias, FAI akan memberi sinyal kepada pengguna dan melakukan penyesuaian pada algoritma penilaian atau rekomendasi modifikasi pada data yang digunakan. Kemudian fitur yang keempat yakni validasi hasil melalui peer assessment dan self-assessment. FAI mengintegrasikan penilaian dari peer assessment atau penilaian oleh teman dan self-assessment atau penilaian dari diri sendiri. Ini memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menilai dirinya sendiri atau mendapatkan umpan balik dari rekan sekelas. Self-assessment memberikan wawasan mengenai persepsi peserta didik tentang kinerja mereka, sedangkan peer assessment membantu sistem memperoleh perspektif dari orang lain yang lebih akrab dengan konteks tugas ataupun proyek. Hasil dari kedua metode ini dijadikan referensi oleh AI untuk memastikan hasil penilaian yang lebih komprehensif. Yang kelima ada fitur laporan transparansi bias untuk membangunkan kepercayaan. FAI menghasilkan laporan transparansi bias yang menjelaskan setiap proses dalam penilaian seperti data yang digunakan, analisis yang dilakukan, dan hasil akhir beserta justifikasi untuk setiap keputusan penilaian. Laporan ini memungkinkan pengguna untuk memahami cara kerja sistem, alasan ini balik hasil penilaian, serta langkah yang dilakukan untuk mengurangi bias. Dengan laporan yang transparan, baik pendidikan maupun peserta didik dapat melihat tingkat keadilan, akurasi, dan hasil yang dihasilkan oleh sistem. Nah, adapun saran dari keseluruhan hasil diskusi dari kelompok 9 yaitu memberikan rekomendasi untuk meningkatkan literasi digital bagi peserta didik dan juga siswa. Sehingga mereka memahami keterbatasan AI dan tidak sepenuhnya bergantung kepada teknologi ini. Nah, memberikan justifikasi mengapa sistem seperti Fair Assessment AI atau FAI relevan dalam konteks pendidikan modern, terutama dalam pembelajaran daring dan hybrid learning. Soroti tantangan spesifik yang dihadapi pendidik dan siswa dalam pembelajaran jarak jauh. Baiklah semuanya, demikian tadi presentasi dari kelompok 9. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.